Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita gak kerasa udah sampai di hari ke-20 dari bulan suci Ramadan. Dan nanti malam adalah malam pertama dari Asyarah Awakhir min Ramadan. Malam pertama dari 10 paket malam terakhir Ramadan. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan dari 10 malam-malam terakhir Ramadan itu satu malam yang lebih baik ibadahnya daripada beribadah selama 1000 bulan. Apa yang harus kita lakukan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan? Apakah ada amalan-amalan istimewa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa menirunya, mengikutinya dan mendapatkan kebaikan yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Salah satu di antara amalan istimewa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah ibadah i'tikaf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf 10 malam terakhir Ramadan setiap tahunnya sampai beliau wafat. Artinya belum pernah satu kali pun di Madinah Nabi meninggalkan i'tikaf 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini artinya bahwa i'tikaf adalah ibadah yang sangat istimewa. Bahkan sebetulnya walaupun bukan hanya di bulan Ramadan, ada banyak banget hadis-hadis tentang keistimewaan i'tikaf. Di antaranya adalah hadis intidharus shalah ba'das shalah, menunggu datangnya waktu sholat setelah sholat. Seperti orang yang duduk di masjid setelah selesai maghrib untuk menunggu waktu isya, atau setelah selesai asar untuk menunggu waktu maghrib, atau setelah selesai subuh untuk menunggu waktu syuruk atau waktu duha. Maka siapapun yang melakukan ibadah i'tikaf duduk di masjid menunggu waktu sholat setelah sholat, Nabi SAW mengatakan fadzalikumur ribat, itu pahalanya sama dengan ribat. Tahukah kita apa itu ribat? Ribat itu adalah salah satu adegan yang paling sulit dalam sebuah perjalanan jihad. Kita tahu jihad itu adalah sanamul amal. Jihad itu adalah puncaknya amal dalam Islam. Siapapun yang mendapatkan keistimewaan berjihad, lalu dia mendapatkan pahala syahid di jalan Allah, maka Allah menggambarkannya dengan orang yang hidup, bukan orang yang mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kalian mengatakan orang yang terbunuh dalam medan perang itu sebagai orang yang mati. Mereka adalah orang yang hidup dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Mereka adalah orang yang hidup tetapi kalian tidak menyadarinya. Ini menunjukkan bahwa jihad adalah ibadah yang sangat tinggi, puncaknya ibadah dalam Islam. Salah satu di antara aktivitas jihad itu ada yang dikenal dengan istilah ribat. Apa itu ribat? Mengepung benteng musuh atau menunggu musuh di tengah peperangan. Dulu ribat dilakukan dengan mengepung benteng musuh seperti mengepung benteng Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nudair, atau dalam perang Khaybar kaum muslimin mengepung benteng-benteng Yahudi karena mereka melakukan kejahatan, sehingga pengepungan ini berlangsung selama beberapa malam atau bahkan bisa lebih dari 1 minggu. Salah satu yang membuat ribat itu sulit adalah karena kaum muslimin gak boleh meninggalkan tempat pos jaga mereka walaupun mereka dalam kondisi yang sangat berat, misalnya di puncak musim dingin atau di puncak musim panas, atau dalam keadaan makanannya terbatas, sehari cuma makan 1 butir kurma, dan berbagai macam lagi kesulitan-kesulitan yang dialami selama ribat menjaga perbatasan atau mengepung benteng musuh. Pahala ribat itu sangat besar. Salah satu di antara hadis pahala ribat itu adalah Nabi SAW bersabda, mauqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadri inda hajaril aswad. Bertahan sebentar di dalam ribat fi sabilillah itu lebih baik daripada sholat tahajud pada malam Lailatul Qadar
di sisi Hajar Aswad. Ini pahala ribat. Jadi bertahan sebentar saja, mauqifu sa'atin. Mauqifu sa'ah itu artinya bertahan sekitar 10 menit, setengah jam atau 1 jam, sebentar saja di jalan Allah dalam tugas ribat, itu lebih baik daripada beribadah tahajud pada malam Lailatul Qadar di sisi Hajar Aswad atau Ka'bah. Kebayang nggak pahalanya? Ini lebih baik daripada tahajud. Kita tahu pahala tahajud. Kemudian Lailatul Qadar, kita tahu pahala Lailatul Qadar. Kemudian di sisi Ka'bah, kita tahu keistimewaan beribadah di sisi Ka'bah, di depan Hajar Aswad. Ternyata ribat lebih baik daripada ibadah tahajud Lailatul Qadar di sisi Ka'bah tersebut. Nah, ternyata ada satu amalan yang ringan tapi pahalanya sama dengan ribat. Apa itu? I'tikaf. Makanya Nabi mengatakan fadzalikumur ribat, itu sama dengan ribat. Artinya i'tikaf itu diantara keistimewaannya adalah mendapatkan pahala yang lebih baik daripada orang yang tahajud sepanjang malam pada Lailatul Qadar di depan Ka'bah. Ini keutamaan dari i'tikaf. Sehingga pada malam 21 Ramadan sampai Lebaran, Nabi nggak pernah melewatkan satu malam atau satu hari pun dengan i'tikaf di Masjid Nabawi. Terus apa arti i'tikaf? I'tikaf itu secara bahasa artinya berdiam diri, stay. Jadi kayak kita nongkrong kalau bahasa kita. Cuman kalau nongkrong kan mungkin dia tidak di masjid. Kalau ini nongkrong di masjid dengan niat ibadah, itu namanya i'tikaf. Jadi nongkrongnya bukan di tempat hiburan, bukan di tempat main, tapi nongkrongnya adalah di rumah Allah. Kalau niatnya adalah i'tikaf, nongkrong di masjid, menunggu waktu sholat setelah sholat, maka dia mendapatkan pahala ribat yang luar biasa tadi. Duduk diam di masjid. Artinya kalau kita keluar dari masjid berarti i'tikaf kita sudah batal. Bagaimana dengan kondisi sekarang di mana kita nggak bisa ke masjid? Memang ada beberapa wilayah yang masih melakukan ibadah tarawih secara normal. Tapi di beberapa wilayah zona merah yang memberlakukan PSBB, mereka terpaksa untuk tidak ke masjid. Nah, bagaimana dengan kondisi ini? Ini adalah kondisi uzur syar'i atau darurat. Sehingga kalau kita nggak bisa i'tikaf di masjid karena halangan-halangan yang dibolehkan oleh agama seperti wabah, maka kita boleh i'tikaf di musola rumah kita, di masjid rumah kita. Sediakan satu tempat di rumah untuk i'tikaf. Mudah-mudahan kalau niat kita serius karena pengen i'tikaf tapi nggak bisa, kita tetap mendapatkan pahala i'tikaf. Yang terakhir, apa yang kita lakukan sepanjang i'tikaf? Ibadah wajib, ibadah sunnah, perbanyak zikir, tilawah Al-Quran, sholat sunnah. Sholat apa namanya? Bisa apa aja. Sholat sunnah itu disebut dengan sholat mutlak. Sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Kita bisa sholat ba'diyah, sholat qabliyah, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat taubat, sholat syukur wudhu, sholat hajat, dan berbagai macam ibadah sholat sunnah lainnya. Sepanjang kita berada di dalam masjid siang ataupun malam. Namun kalau ketika kita i'tikaf, kita malah ngerumpi, kita malah lambe turahan, kita malah ngomongin orang lain, ngegibah, maka pahala dari i'tikaf kita itu jadi berguguran, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika pun kita harus i'tikaf di rumah, di musola pribadi kita, maka jagalah etika ataupun adab-adab i'tikaf. Mudah-mudahan goals utama dari i'tikaf itu adalah 1 dari 10 malam di akhir Ramadan kita akan memperoleh Lailatul Qadar yang kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Selamat beriktikaf mulai dari malam ini, malam 21 Ramadan. Barakallahu fikum.